Setelah mendapat penolakan dari istrinya Mona membuat hatinya Rafael ini sangat kesal banget nih guys. Padahal dia mengejar-ngejar ya Mona agar Mona itu mau tinggal bareng bersama dengan Rafael. Namun ternyata rencana itu ditolak gitu loh. Karena Mona itu tahu betul bahwa sifatnya Rafael tidak akan mungkin baik semacam itu. Dia baik kepada Mona itu hanya karena atas calon bayinya saja. Namun tidak memperdulikan Mona. Dan itu semua hanya janji-janji belakang yang diberikan oleh suaminya. Dan dia tahu betul bahwa suaminya tidak akan pernah mencintai Mona dengan sangat tulus. Nah tiba-tiba nih guys ya, ketika ya lampu berwarna merah membuat Rafael ini menerobos saja sehingga terjadi masalah nih guys ya. Karena memang dia lagi banyak masalah gitu loh guys, karena kegagalan dia untuk mendapatkan istrinya kembali ikut bersama dengan dia, tinggal bersama dengan Rafael. Tiba-tiba di situ ya di pertengahan jalan ternyata dia mau menabrak di situ mobil yang tak lain adalah mobil yang ditumpangi oleh Julian. Dan Julian sangat bingung sekali, ternyata bertemu lagi dengan Rafael gitu loh. Dia yang menghadang di tengah jalan. Nah kemudian terjadilah adu mulut antara Julian dan juga Rafael semacam itu. Rafael itu menyalahkan Julian gitu loh. Karena selalu bertemu dengan Julian itu merasa bahwa ini selalu sial buat Rafael, namun Rafael tidak pernah mengerti dan memahami gitu loh bahwa dia sendiri itu bersalah dan dia tidak mau mengakui dia salah gitu loh. Padahal jelas-jelas di situ lampu menunjukkan warna merah yang artinya dia itu harusnya berhenti bukan malah terus. Nah, di situ terjadi adu mulut antara Julian dan juga Rafael semacam itu. Nah, kemudian di situ nih guys ya, karena Rafael sendiri tidak mau terima karena dia dibilang salah karena dia memang menerobos lampu merah. Namun Julian yakin betul apa yang dilakukan oleh Rafael itu salah gitu loh. Dan ketika dia bertemu dengan Rafael sebenarnya dia juga sangat males banget di situ nih guys ya. Dan kemudian di situ nih guys ya, adu mulut itu terus berlanjut nih guys. Dan kemudian di situ nih guys ya, mereka berdua itu malah mau berkelahi di depan banyak orang di situ. Padahal di situ mobil di belakang mereka itu lagi menunggu antara mobilnya Julian dan juga mobilnya ya Rafael yang harusnya dipinggirkan supaya mereka yang dari belakang bisa jalan. Disitulah terjadi pemukulan antara Julian dengan Rafael di situ nih guys ya. Rafael berusaha untuk memukul Julian, begitupun Julian berusaha untuk memukul Rafael. Namun sayangnya dengan kondisi Julian yang tidak baik-baik saja, membuat Julian ini kewalahan nih guys ya, karena perutnya itu kan baru dioperasi dan otomatis luka tusuk di perut dia masih sakit sehingga dia tidak bisa begitu berkelahi terlalu baik. Dan di situ berusahalah ditolong oleh Alpha, namun sayangnya Alpha sendiri juga malah dipukul oleh Rafael. Nah kemudian Rafael itu juga marah-marah dan menyatakan bahwa Safira itu tidak sepantasnya mendapatkan suami Julian. Semacam itu loh guys. Dan di situ juga nih guys ya, Julian juga tidak terima atas ucapan yang dilontarkan oleh Rafael. Karena Rafael itu sudah salah ya, maunya semena-mena atas perbuatan yang ia lakukan semacam itu. Makanya membuat Julian ini berusaha untuk memukul Rafael agar Rafael itu sadar semacam itu. Namun ternyata Rafael ini juga tidak mau tinggal diam. Berusahalah dia memukul Julian, berusaha untuk memukul terus. Tiba-tiba dari belakang datanglah itu kan ya Alpha yang membantu, yang memukul Rafael hingga Rafael itu pingsan karena memang di jalan sangat ramai sekali, sedangkan di situ banyak orang-orang yang mau lewat. Jadi membuatnya harus memukul Rafael nih guys agar tidak bikin onar masalah. Nah sementara itu ada Dania dan juga Safira yang berusaha mencari terus bukti terkait kematian kedua orang tuanya. Dan saat Safira dan Dania berada di rumah lamanya, mereka itu menemukan baju yang dipakai oleh Safira ketika Safira itu masih bayi. Ternyata papa mamanya itu masih menyimpan baju bayi yang dikenakan oleh Safira. Membuat Safira itu teringat bahwa baju ini adalah kenangan ketika dia itu masih hidup. Nah kemudian Safira juga berusaha untuk mencari di tempat yang lain kira-kira ada bukti apa lagi nih yang bisa ditemukan yang benar terkait kematian kedua orang tuanya Safira itu berhubungan dengan Papa Gunawan atau tidak. Makanya di situ dia berusaha mencari, ternyata dia menemukan buku diary. Nah di situ membuat Safira dan juga Dania ini penasaran terkait buku diary-nya tersebut isinya apa. Nah kemudian Safira itu berusaha untuk membuka dan ternyata setelah dibuka itu adalah isinya adalah Dania, dimana memang Dania itu benar adalah kakaknya Safira, bahwa dulu ya ketika Safira itu masih mengandung ya
di mana Safira itu masih berada di perut ibunya. Memang Dania itu masih kecil sekali, yang ternyata dia pernah diculik gitu loh. Dan di situ papanya Safira berusaha mencari terus. Namun sayangnya di situ nih guys ya, selama masa kecil pencariannya Dania tidak ketemu-ketemu. Makanya membuat mamanya pada waktu itu histeris. Makanya di situ mamanya dulu berusaha untuk dilakukan hipnoterapi, yang mana membuat mamanya agak sedikit biar gak stres, gak mikirin Dania, karena Dania pada waktu itu gak ketemu-temu. Namun sebenarnya sejak kecil Dania itu sudah dicari sudah lama sekali. Namun sayangnya di situ tidak ketemu-temu, dan dari situlah Dania sadar ternyata memang Dania dan Safira kakak beradik. Nah sementara itu nih guys ya, ada Julian yang sebenarnya sangat kasihan banget dengan Rafael. Kalau Rafael itu ditinggalkan dengan kondisi dia yang pingsan, kasihan, dia bisa dipukulin massa ya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, kemudian membuat Alpha ini berpikir, ngapain sih masih peduli dengan orang-orang seperti ini? Rafael kan jahat semacam itu. Nah, kemudian di situ membuat Julian ini menyadarkan bahwa dia itu orang baik. Apapun yang terjadi dengan Rafael, dia kasihan semacam itu. Apa yang membedakan Rafael dengan Julian adalah pertanggungjawaban gitu loh. Dia bukanlah orang pecundang. Nah, kemudian dia berusaha untuk mencari air nih guys. Dan kemudian ada mang-mang es yang menjual es itu datang, dan ternyata di situ hanya punya air es, dan kemudian lah di situ Julian meminta air esnya tersebut nih guys, agar air es tersebut bisa digunakan untuk membangunkan Rafael, agar Rafael itu bisa terbangun dari pingsan yang dipukul oleh Alpha. Ya, dan setelah mendapatkan air tersebut dari mang-mang penjual es, dan kemudian langsung disiramkan ke mukanya Rafael, dan kemudian Rafael itu langsung bangun nih guys ya dari pingsannya tersebut. Nah, kemudian di situ nih guys ya, membuat Julian ini nih guys ya, karena sudah melihat ya kan Rafael itu sudah sadarkan diri, dan dia mengatakan bahwa sudah sadarkan semacam itu, dan kemudian di sini membuat hatinya Rafael dan juga membuat hatinya Julian dan juga Alpha itu agak tenang agar dia bisa ditinggalkan begitu saja. Karena memang di situ Rafael selalu bikin onar, selalu bikin gara-gara semacam itu, sudah salah tapi malah menyalahkan orang lain. Nah, Safira itu terus membaca ya guys ya buku diarinya yang dituliskan oleh papanya tersebut. Memang selama ini Safira itu tidak pernah tahu bahwa sebenarnya Dania itu memang hilangnya sudah sangat lama sekali gitu loh. Ya, dan di situ nih guys ya, Dania dan juga Safira setelah membaca buku diary tersebut semakin yakin bahwa Dania itu adalah anak yang memang dicari. Dan jika papa mamanya itu tahu bahwa anaknya Dania itu sudah kumpul bersama dengan Safira, pasti bahagia banget semacam itu. Dania tetaplah Dania, Safira tetaplah Safira. Dania tidak akan pernah bisa digantikan Safira, begitupun dengan Safira. Namun jika mereka berkumpul bersatu bersama, maka hati kedua orang tuanya Safira dan juga Dania pasti sangat bahagia sekali, semacam itu. Nah, kemudian tiba-tiba dibukalah diary-nya itu terus guys ya, ternyata menemukan surat. Nah, membuat Dania itu sangat penasaran, membuat Safira juga penasaran. Setelah dibuka isinya, ternyata surat itu menunjukkan bahwa ada surat wasiat untuk Safira. Nah, kemudian Safira berusaha untuk terus menelusuri kira-kira surat wasiat apa lagi, makanya dicarilah tuh di lemari tersebut, mungkin barangkali ada bukti yang lain. Nah, kira-kira bukti apa? Nah, di situ ketemulah tuh map yang ternyata ada tulisan di situ nih guys ya, surat pernyataan. Nah, kira-kira surat wasiat apa? Nah, setelah dibuka ternyata itu adalah surat wasiat peninggalan dari orang tuanya Safira yang dituliskan oleh orang tuanya Safira, papanya Safira, yang bertanda tangan. Ternyata memang atas nama perusahaan Platina Mandiri itu seharusnya jatuh diwariskan kepada Safira sebelum ayahnya Safira itu meninggal. Dan penulisan itu tertera memang di situ sebelum ayahnya meninggal memang sudah diwasiatkan untuk Safira. Namun di sini yang jadi pertanyaan, Dania juga repot. Dania ini juga sangat bingung apakah sebelum ya atau setelah ayahnya meninggal atau sebelum ayahnya meninggal, di situ ayahnya pernah bilang terkait wasiat, ternyata ayahnya belum pernah sempat bilang. Namun di sini tertera banget bahwa di situ harusnya jatuh ke tangan Safira. Nah, di situ Papa Gunawan juga tidak mengungkapkan apapun kepada Safira atas nama bahwa Platina Mandiri itu bukan diserahkan kepada Safira, namun justru malah dimiliki oleh Papa Gunawan dan juga anaknya Rafael. Nah, ini yang jadi pertanyaan buat Dania, kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa Papa Gunawan itu tidak menceritakan terkait Platina Mandiri itu harusnya dikasihkan kepada Safira? Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar buat Safira dan juga Dania. Dan inilah yang harus dicari tahu mereka.
Dan oleh karena itu membuat Dania berpikir bahwa surat ini harus disimpan. Surat ini harus disimpan sebagai tanda bukti untuk dipertanyakan kepada Papa Gunawan mengenai aset yang dimiliki oleh papanya Safira dulu kenapa tidak diberikan dan diwariskan kepada Safira dan juga Dania semacam itu. Kenapa kebohongan ini bisa terjadi gitu loh. Dan kemudian setelah mendapatkan bukti-bukti tersebut membuat Safira dan Dania berusaha untuk kabur. Ternyata mereka itu justru malah terjebak di situ. Nah, ketika Safira itu membuka pintu yang berada di bawah tanah itu membuat dia nggak bisa gitu loh. Nah, dia bertanya kepada Dania kenapa pintunya nggak bisa dibuka. Nah, kemudian membuat Dania yang akan membukakan pintu. Mungkin dengan kondisinya Safira saat ini hamil, makanya membuat dia tidak bisa membukakan pintu. Dan setelah dibukakan pintu, ternyata nggak bisa juga, masih tertutup gitu loh. Dan kemudian buat Safira dan juga Dania bersatu untuk membuka pintu tersebut. Nah, ketika mereka berusaha untuk bersatu membuka pintu tersebut, ternyata masih nggak bisa, justru malah tangannya kepanasan. Dan setelah itulah baru menyadari bahwa di bawah itu masih ada namanya adalah asap, dan ini membuat mereka sangat kebingungan. Kira-kira ada yang membakar. Tiba-tiba di situ Julian mendapatkan telepon dari Safira. Dan Julian sih awalnya senang, namun ternyata Safira itu sengaja memberikan kabar kepada suaminya agar suaminya cepat bergegas ke tempat rumah lamanya Safira. Karena memang rumah lamanya kayaknya dibakar lagi deh. Dan di situ Safira dengan keadaan tersesak, tidak baik-baik saja menelpon dan memberikan kabar kepada suaminya, dan membuat suaminya harus segera bergegas menemui Safira karena Safira bisa jadi korban kebakaran gitu loh. Kok bisa gitu loh. Dan di situ sementara itu nih guys ya, membuat hati suaminya tidak tenang setelah mendapatkan kabar dari Safira kalau Safira itu berada di ruang bawah tanah rumah lamanya yang ternyata saat ini dibakar oleh seseorang. Nah, kira-kira siapa itu? Apakah benar itu adalah ulahnya Papa Gunawan atau Mama Lestari yang melakukan itu semua? Nah, kemudian di situ nih guys ya, Safira setelah menelpon Julian, tiba-tiba dia itu pingsan dan dia tidak sadarkan diri. Dan di situ Dania bingung bagaimana cara menyadarkan Safira kenapa dia sesak terus kemudian dia tuh pingsan semacam itu. Sedangkan kondisinya Safira lagi hamil. Nah, kemudian Dania berusaha untuk membukakan pintu, namun ternyata dia juga tetap tidak bisa membukakan pintu. Dan di situ kebakaran pun semakin merambat gitu loh, api pun semakin besar. Di situ membuat bingung. Dan kemudian tibalah Julian bersama dengan Alpha nih guys ya, yang datang ke tempatnya Safira agar bisa menolong Safira. Namun sayangnya ruang bawah tanahnya itu kan kebakaran gitu loh, pasti panas banget karena ada api yang sangat membara sekali semacam itu. Dan kemudian di situ Alpha berpikir untuk mencari air agar dia bisa menyiram dengan air dan bisa membuka pintu agar Safira itu bisa diselamatkan. Nah, kemudian sementara dia berusaha untuk mencari air, ternyata di belakang dia tanpa disadari ada orang yang telah membakar, orang suruhan yang membakar rumah lamanya Safira. Nah, di situ nih guys ya, dengan menggunakan jaketnya yang diisikan dengan air, maka dia bisa membuatnya untuk membukakan pintu. Karena akan terasa dingin dengan air, makanya berusaha didorong dengan mereka semua gitu loh, dilapisi dengan kain atau baju mereka yang diberikan air semacam itu. Dan kemudian sementara itu membuat Dania itu merasa sangat bingung sekali karena adiknya itu dengan kondisi dia pingsan semacam itu. Untunglah datanglah Julian yang berusaha untuk membawa istrinya itu ke mobil ya supaya dia bisa diselamatkan karena masalahnya Safira sedang hamil dan masalahnya Safira itu pingsan begitu, takutnya dia tidak terselamatkan. Maka dari itu membuat hati suaminya berusaha untuk menyelamatkan Safira. Nah, sementara Dania itu masih pengen terus berada di tempat situ nih guys ya, walaupun sudah diingatkan oleh Alpha supaya dia tuh cepat keluar karena api ini bisa membakar semua tempat rumah semacam itu. Namun sayangnya Dania itu berusaha mencari diary tersebut nih guys, karena itu kenangan yang dituliskan oleh papanya dan juga box ya kan, karena box baju masa kecilnya itu sangat penting ya untuk bisa dicari gitu loh, karena itu kenangan masa kecil. Namun sayangnya di situ ketika berusaha untuk mencari box tersebut, ternyata memang api sudah merambat kemana-mana dan Dania itu bingung cara mencari box tersebut juga sangat susah. Dan ketika sudah mendapatkan box pun dia mau keluar dari ruangan tersebut pun juga tidak bisa. Dan di sini membuat Dania bingung apa yang harus dia lakukan karena api merambat gitu loh. Dan di situ nih guys ya, Alpha itu mengetahui ternyata ada orang yang membakar, pasti orang ini yang telah membakar rumah ini gitu loh. Dan Alpha berusaha untuk menghalangi dia jangan sampai dia itu keluar gitu loh. Karena ini bisa jadi barang bukti bahwa dia disuruh oleh seseorang. Nah, disitulah terjadi perkelahian antara Alpha nih guys ya dengan orang tersebut. Dan di situ memang Alpha berusaha terus ya agar dia bisa menyelamatkan diri juga dan mengetahui siapa orang tersebut. Nah, sementara itu juga ada Yuda nih guys yang tanpa sengaja melihat Safira itu kenapa dipopoh digendong oleh
Julian dengan kondisi dia pingsan, lalu membuat Yuda ini berpikir bagaimana dengan kondisinya Dania, dan kemudian membuat anak buahnya Ray bersama dengan Yuda ya itu berusaha ke tempatnya Dania agar bisa menyelamatkan Dania semacam itu, karena ya mereka itu melihat kondisinya Safira tidak baik-baik saja setelah berada di rumah itu, dan itu kayaknya ada asap. Apakah mungkin rumah tersebut kebakaran? Nah, membuat mereka akhirnya bergegas untuk membantu menyelamatkan Dania, karena pastinya Dania masih berada di rumah lamanya Safira semacam itu. Nah, Dania ini bingung banget nih apa yang harus dilakukan ini guys, karena dia tidak tahu cara dia bisa pulang kembali gitu loh, karena apinya sangat besar sekali, karena dia terjebak di dalam api tersebut. Nah, dia membutuhkan bantuan seseorang yang bisa menyelamatkan dia dengan kondisi dia yang semakin lemah, karena memang api semakin merambat kemana-mana di situ. Nah, kemudian sementara itu nih guys ya, terjadilah perkelahian antara Alpha dan juga orang suruhannya ya, yang membakar rumah tersebut. Nah, di situ Alpha berusaha nih guys menghalangi dia untuk dia tidak kabur, karena ini jadi barang bukti semacam itu. Namun sayangnya Alpha justru malah dicekik nih. Dia berusaha malah dicekik semacam itu. Tiba-tiba datanglah Yuda yang berusaha untuk membantu Alpha nih guys ya, agar dia juga bisa menyelamatkan Dania semacam itu. Dan kemudian di situ juga datanglah Ray nih guys ya, yang berusaha untuk menyelamatkan Alpha juga, yang berusaha untuk menghandle orang yang suruhannya membakar rumah tersebut. Nah, sementara Yuda itu nih guys ya, setelah memukuli orang yang telah membakar rumahnya Safira, berusaha mencari di mana keberadaannya Dania. Berusahalah di situ ya, Yuda langsung ke tempatnya Dania yang ditunjukkan oleh Alpha bahwa Dania berada di ruang bawah tanah. Dan kemudian sementara itu Alpha berusaha untuk menelusuri Dania juga, ikut Dania juga nih. Dan Dania dengan keadaan dia yang kehabisan sesak nafas karena kebakaran ya. Rumahnya sudah habis terbakar ya, karena memang terbakar habis nih. Dan sementara itu membuat Yuda pun juga bingung nih bagaimana cara mencari Dania semacam itu. Dia berusaha terus memanggil nama Dania agar dia bisa menyelamatkan Dania. Dan sementara Alpha pun juga ikut ya, membantu bagaimana jangan sampai orang tersebut itu kabur, karena dia telah membakar rumahnya Safira. Dan sementara Dania itu jatuh pingsan nih guys ya, dia hampir tidak sadarkan diri, dan untunglah datanglah Yuda yang menyelamatkan Dania. Dia berusaha untuk menggendong Dania nih guys ya, karena kondisi Dania tidak baik-baik saja. Dan Dania pun berusaha dipopo, digendong nih guys ya, agar Dania itu selamat dari kebakaran. Yang pasti di situ Yuda sangat khawatir banget dengan Dania ya guys ya. Dan Dania untunglah bisa